Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi atma'ana fi rahmatih waj'alana linabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min khairi ummatih. Allah yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas yad'una ila maw'idatihi wa hikmatihi. Istakhlafahum 'alal ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa alhamahum wa antaqahum bihujjatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tabni dukhula fi rahmatihi wa jannatihi. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله وصفيه ونبيه وخليله عرفنا بمعرفته. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين آمين. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, segenap para habaib, para zuriat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang mungkin hadir di tengah-tengah kita, terutama Habib Bagir bin Abdullah Al-Mutahhar, Habib Umar bin Ahmad Al-Mutahhar, begitu juga para asatidzah yang hadir bersama-sama kita. Mereka adalah orang-orang yang sangat mendapatkan perhatian dan kasih sayang, cinta, mahabbah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warrathu al-ilma faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Sesungguhnya para anbiya ketika mereka mangkat, ketika mereka wafat, ketika mereka meninggal dunia, lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman, mereka tidak mewariskan tanah, tidak mewariskan sertifikat, tidak mewariskan duit, tidak mewariskan harta, tetapi yang diwariskan oleh para nabi adalah ilmu. Man akhadahu akhadha bihadzin wafir. Siapa yang mengambil warisan berupa ilmu, maka dia sudah mengambil bagian yang terbanyak yang sudah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka kita muliakan pada malam hari ini para tuan-tuan guru kita, terutama mereka-mereka yang berjuang dalam rangka mensukseskan tarbiyah pendidikan yang sangat-sangat menggembirakan hati baginda Rasulullah SAW. Pimpinan daripada Muassasah Matla'ul Anwar, yaitu yang pertama yang sama-sama kita muliakan, Ketua Perguruan Dr. Handes Haji Momon Salmon MPD, dan juga sama-sama kita muliakan pimpinan Pondok Pesantren Matla'ul Anwar Kiai Rahmatullah. Begitu juga yang sama-sama kita muliakan kepada Kepala Madrasah Aliyah, yaitu Ustazah Nur Baiti ST, dan juga Kepala Madrasah Tsanawiyah Ustadz Nur Hasan Essos, dan juga yang sama-sama kita muliakan Ustadz Jamaluddin sebagai wasilah perantara kita bersama Habib Fadil Ali Drus
sehingga saya bisa hadir di tengah-tengah antum semuanya. Kita doakan ustadz-ustadz kita, guru-guru kita yang hadir senantiasa dijaga oleh Allah, panjang usianya dalam ta'ah wal ibadah, tetap istiqamah di dalam dakwahnya, tetap istiqamah di dalam menyebarkan ilmunya. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dunia sampai akhirat, berkah untuk kita, berkah untuk keluarga kita, dan menjadi bekal untuk kita ketika kita mengarungi dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga para asatidzah yang lain. Ada di tengah-tengah kita Habib Fadil Al-Idrus, Ustaz Denny, kemudian Abdul Razak, Muhammad Mi'raj, Indra Mi'raj, dan segenap para asatidzah yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu, baik mereka yang duduk di atas panggung atau masih banyak yang ada duduk di bawah. Saking tawaduknya mereka tidak mau duduk di atas. Mudah-mudahan semua yang mendapatkan berkah, mendapatkan cucuran rahmat daripada Allah, sebagaimana turunnya rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala bersama turunnya hujan. Mudah-mudahan kita semua yang hadir mendapatkan curahan rahmat daripada Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya tadi ketika berjalan, ketika keluar dari rumah, hujan di seberang sangat lebat, agak lebat tadi. Saya kira-kira ini di Matla'ul Anwar ini jadi tidak maulid malam ini. Kayak-kayaknya batal lah, kayak-kayaknya tak ada manusia lah. Ketika saya sudah sampai di jalan apa tuh, Alianyang ya, Alianyang, hujan mulai agak reda, gerimis tadi. Sampai di depan tadi lihat manusia tak ada, hanya 7-8 orang ya. Ini betul-betul tak ada orang ini. Memang tak ada dihadiri manusia perayaan Maulid pada malam hari ini. Tahu-tahu ketika buka pintu ini, rupanya luar biasa. Wajah-wajah yang bersinar dengan wajah sinar ilmu, cahaya ilmu, orang-orang saleh, orang-orang baik, santri-santri yang saleh, santri-santriwati yang salehah. Kita doakan semuanya para santri insyaallah menjadi murid-muridnya Nabi Muhammad insyaallah, menjadi orang-orang yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad. Tetap berjuang, tetap betah dalam rangka menuntut ilmu Allah dan ilmunya Nabi Muhammad. Mudah-mudahan semua yang hadir menjadi penghafal-penghafal Al-Quran, penghafal-penghafal hadis-hadis Nabi Muhammad, menjadi penerus perjuangan Nabi Muhammad, menjadi kebanggaan Nabi Muhammad, dan insya Allah kita dibangkitkan di padang mahsyar bersama Nabi Muhammad dan masuk surga bersama baginda Rasulullah SAW. Amin ya rabbal. Kalau saya lihat wajahnya yang penuh dengan cahaya ilmu, rasanya saya ni malu nak ceramah. Sebenarnya antum-antum yang ceramah di sini, saya yang menimba ilmu dari antum. Boleh? Boleh tak? Ditukar ya. Salah satu santri yang wajah-wajahnya penuh cahaya ilmu ini yang duduk di sini memberikan nasihat. Habib mau duduk saja mendengarkan nasihat, karena kayaknya Habib ini tak pantas memberikan nasihat. Pantasnya malam hari ini mendengarkan nasihat. Setuju? Boleh? Siap? Saya panggil yang di depan ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi insya Allah semuanya dapat berkah, betul? Insya Allah semuanya mendapatkan kebaikan, amin. Mudah-mudahan dapat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Turun hujan tidak mengurangi semangat kita untuk hadir di majlis ilmu. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena yang turun ini rahmat bukan azab. Maka ketika turun hujan, kita dibanjurkan atau diajarkan oleh Nabi SAW membaca doa yang berbunyi Allahumma barik lana fima razaqta. Inilah nih.
Sesat gurunya, sesat gak muridnya. Apa nak dimakan? Allahumma barik lana, turun hujan. Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, berilah aku hujan yang bermanfaat. Karena ada hujan yang bikin musibah tidak ada manfaatnya. Kalau hujan dari mulai pagi sampai besok pagi lagi, itu bukan hujan yang bermanfaat, hujan yang membawa musibah. Oleh karenanya kita diperintahkan oleh Rasulullah, ketika turun hujan maka ada hujan yang bermanfaat. Amin ya rabbal. Tapi kalau sudah terlalu banyak hujannya, diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, baca doa yang lain, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, berikan hujan itu ke sekitar kami, artinya di hutan, di laut. Biar hujan lebat di sana, biar hujan yang terlalu lama di sana, tapi kita diberi hujan yang sedikit yang bermanfaat. Karena apa? Kita bersyukur kepada Allah, karena air hujan itu air yang berkah. Allah katakan di satu ayat, Allah katakan wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Ayat yang pertama, aku turunkan dari langit ini air yang suci, bersih dan membersihkan dan mensucikan. Di lain ayat Allah mengatakan wa anzalna minas sama'i ma'an mubarakan. Aku turunkan dari langit hujan, air hujan yang penuh berkah. Makanya kalau sudah lama kemarau tak turun hujan, kita disunahkan untuk mendapatkan berkah dari percikan-percikan air hujan, supaya kita mendapatkan berkah yang pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kalau kebetulan ada orang yang mengadakan acara tapi tahu-tahu hujannya lebat, sehingga mungkin yang hadir sedikit jangan kecewa. Karena apa? Niatnya sudah sampai. Amin ya rabbal. Kalau yang ada mau daftar, tulis namanya. Ini siap insya Allah. Ya, bukan yang ini udah punya dah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, santriwan dan santriwati dan wali santri yang hadir di dalam majelis yang mulia ini, orang nuntut ilmu itu harus baik, harus susah. Tidurnya terbatas, ada ukurannya tidurnya, makannya dibatasi, lauknya sebuti. Betul, satu potong kan? Ikannya satu potong, sama. Kita ini pernah mondok, kenapa diajarkan seperti itu hadirin? Kenapa? Kalau kita lihat Pak Ustaz-ustaz ya, kita lihat sekarang ini, mereka yang di penjara itu karena korupsi, bukan orang-orang bodoh, itu orang-orang hebat, itu orang-orang pintar, titelnya saja profesor, doktor, MMM, banyak di belakang itu. Tapi kenapa mereka melakukan hal yang buruk, yang keji tersebut? Disebabkan apa? Apa sebabnya? Karena dia tidak dilatih di waktu kecilnya untuk makan yang sederhana. Bagian kamu hanya satu potong ikan, satu potong tempe. Dilatih seperti itu sehingga tumbuh dewasa tidak ada sifat tamak, tidak akan mengambil hak yang bukan hak dia. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan itu akan terbawa Pak, akan terbawa nanti ketika kamu menjadi pemimpin, insya Allah menjadi pemimpin Indonesia. Dari Matla'ul Anwar insya Allah anggota Dewan Pusat DPR RI insya Allah akan hadir. Dari Matla'ul Anwar insya Allah pemimpin Indonesia akan lahir. Amin. Tapi tidak korupsi. Karena apa? Dia sudah dididik di pondok pesantren yang sangat sederhana makannya. Tidak boleh ngambil hak kawannya, tidak boleh lebih daripada satu potong. Terdidik, dia dewasa, tidak akan ngambil yang bukan hak dia. Ketika dia mempunyai jabatan yang besar, dia tidak akan korupsi. Amin ya rabbal. Balik lagi masalah ilmu tadi, hadirin, kata al-Imam Syafi'i, man lam yadhuq murrat ta'allum sa'atan tajarra'a dhullal jahli tula hayatihi. Dia akan merasakan kehinaan, kebodohan tula hayatihi. Orang yang bodoh itu hina. Kalau sudah di pondok sampai bertahun-tahun dia pun tak paham, masih gak bodoh, itu salah dia. Sudah dikirim oleh orang tuanya, diberikan ongkosnya,
dibiayai sekolahnya, tapi dia tidak memegang amanah yang dititipkan orang tuanya, nanti rugi kepada dia. Oleh karenanya dikatakan oleh Al-Imam Ali di dalam sebuah syair, wa fil jahli qabla al-mauti mautun li ahlihi wa ajsaduhum qabla al-quburi quburu. Wa fil jahli, dan di dalam kebodohan, qabla al-mauti, sebelum dia meninggal, mautun li ahlihi, sudah menjadi bangkai dan mayat untuk keluarganya. Orang yang bodoh, mak bapaknya pun tak suka dengan anak seperti itu. Apa risau? Bangun tinggi hari, bangun siang, ketika bangun dia minta buatkan sama maknya, mak bikinkan kopi. Tolonglah mak belikan rokok, saya tak punya duit. Ya Allah, kau ni nyeksa dari kecil sampai kau dah nak melakukan bini. Karena apa? Tak punya ilmu, bodoh, tak mau belajar, sehingga menjadi benalu saja di dalam keluarganya. Tapi kalau dia punya ilmu, punya keterampilan, ya, punya wawasan, punya kehebatan, maka dia akan mengangkat derajat kedua orang tuanya. Ingin tak lebih membahagiakan kedua orang tua? Punya, niatkan dan punya cita-cita seperti itu. Ya Allah, beri saya kekuatan untuk memberikan kebahagiaan kedua orang tua saya, seperti itu. Ya, dia kata Imam Syafi'i tadi, man lam yaduk murrat ta'allum sa'atan tajarra'a dhullal jahli tula hayatihi, wa man lam yaduk wa man fatahu ta'lim waqta syababihi. Siapa yang luput, tidak mau belajar, malas tak belajar, waqta syababihi, di waktu dia masih muda, umur produktif. Berapa umurnya? Mulai umur 7 tahun dia sekolah dasar, belajar baca, belajar ngitung, sampai tamat SD dia masuk pesantren. Itu umur-umur produktif. 15, 16, 17, 18, 19 sampai 20. Kalau tidak digunakan untuk menghafal, maka dia akan rugi. Kalau tidak digunakan untuk betul-betul menuntut ilmu, dia akan merugi. Wa man fatahu ta'lim waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi, kata Imam Syafi'i. Maka takbir untuk jenazah orang tersebut. Beb, dia masih berjalan, beb, enggak, pegang dia, ya, masuk ke dalam karung, kemudian solatkan jenazah 4 kali takbir. Karena apa? Tak berguna. Betul? Seperti itu. Wa man fatahu ta'lim waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Apa kata Imam Syafi'i selanjutnya? Wazatul fata, dan harga seorang pemuda, wallahi, demi Allah, fil ilmi wat tuqa, di dalam ilmu dan ketakwaan. Idza lam yakuna la i'tibara lidzatihi, jika dia tak punya dua, tak punya ilmu, tak punya takut kepada Allah, selalu bermaksiat, la i'tibara lidzatihi, maka tidak ada harga orang tersebut. Hadirin, kalau kita mau contoh belajarnya, contohlah yang mengatakan syair tadi, yaitu Imam Syafi'i. Umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Umur 7 tahun. Ada orang tempat kita umur 70 tahun baru nak belajar Al-Quran. Udah putih atas bawah rambutnya. La ilaha illallah. Apa terbiat budak ini? Bagus ke masuk dalam kubur. Muka dia sama mengsang kubur tu hampir sama dah. Betul tak? Terlambat, walaupun memang tidak ada kata terlambat untuk menuntut ilmu, tapi kemana kau selama ini? Maka beruntung hadirin kalian ini duduk di pondok pesantren. Berjuang ya, susah ya, pahit ya. Tak enak di pondok tu, tak enak pasti. Orang tua di rumah juga merasa tak enak berpisah dengan kalian. Apakah orang tua kalian ingin berpisah? Tidak ada orang tua ingin berpisah sama anaknya. Tapi karena ingin kalian menjadi orang yang terbaik, maka kalian dipikirin pondok pesantren. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadirin santriwan dan santriwati dan seluruh hadirin yang hadir di dalam pertemuan ini, Al-Imam Syafi'i umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran.
Ya, umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran, umur 12 atau 13 tahun sudah duduk mengajar menggantikan gurunya Imam Malik Darul Hijrah. Imam Darul Hijrah gurunya Imam Malik bin Anas di kota Madinah. Belajar menghafalkan Muwatta. Itu kitab hadis pertama yang dirangkum oleh Al-Imam Malik bin Anas gurunya Imam Syafi'i, dihafalkan dalam waktu yang sangat singkat oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu cerdas, kuat hafalannya, sekali baca saja langsung hafal. Sekali baca saya langsung hafal. Iya ke Beb? Iya. Benar lah Beb, iya. Tak ada makan ajinomoto sama micin. Otak bebal. Maka Al-Imam Syafi'i, kenapa? Karena dia tak pada maksiat kepada Allah. Tak ada lihat pandangan-pandangan yang haram, foto-foto perempuan-perempuan yang membuka aurat. Tak ada. Jaga ini matanya. Maka dia cerdas, hebat. Maka dia kan lapor sama gurunya, saya ini lemah hafalan saya. Apakah gurunya mengatakan, oh kamu kurang vitamin, kurang minum susu? Kan enggak. Syakautu ila waqi'in su'a hifdzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Aku disuruh untuk tinggalkan maksiat, bukan suruh makan telur, bukan suruh minum susu, bukan kata gurunya kurang vitamin, enggak. Tarkil ma'asi. Fa innal ilma nurun wa nurullah la yuhda li'asi. Karena ilmu adalah cahaya. Ilmu Al-Qur'an, ilmu hadis itu cahaya daripada Allah. La yuhda li'asi, tidak akan diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Hadirin, hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Syafi'i ketika sudah belajar kepada ulama-ulama yang ada di Mekah, belajar ulama-ulama yang ada di kota Madinah, dan Imam Syafi'i di dalam biografinya, manaqibnya yang ditulis oleh Al-Imam At-Tabari, itu dikatakan wulida bi Ghazzah. Dia dilahirkan di Gaza. Dan sekarang saudara-saudara kita sedang kena bantai. Itu Imam Syafi'i itu dilahirkan di tempat itu. Maka dikatakan orang-orang Gaza, orang-orang Palestina itu orang-orang pintar. Bikin bomnya bisa, bikin senjata-senjata yang canggih sudah bisa. Padahal dia bukan negara yang kaya, yang makmur, yang maju, enggak. Tapi hebat. Nah, itu diantara seorang imam, diantara imam kita, yaitu Imam Syafi'i, dilahirkan di Gaza. Setelah dia belajar kepada ulama-ulama yang ada di Mekah, belajar kepada ulama-ulama yang ada di kota Madinah, satu saat Al-Imam Malik mengatakan kepada Imam Syafi'i, sini wahai Syafi'i, Muhammad bin Idris namanya, Muhammad sini, kamu sudah habis, sudah ulama-ulama yang ada di Madinah ini sudah habis ilmunya, kamu timbang. Kalau kamu ingin menjadi orang yang lebih alim, kamu pergi ke Mesir, Irak. Ya, di sana banyak para ulama, kamu belajar di sana. Ya, di sana ada masih muridnya Al-Imam Abu Hanifah yang bernama Abul Hasan Asy-Syaibani. Ada murid daripada Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf. Ya, kamu belajar ke sana. Maka Al-Imam Syafi'i mengatakan kepada maknya, dengarkan wahai santriwan dan santriwati. Imam Syafi'i menghadap kepada ibunya, "Ma, saya mau belajar ke Mesir." "Ahlan wa sahlan, silakan, saya gembira kamu belajar ke Mesir." Ya. Belajar menuntut ilmu agama, raih ilmu Allah dan ilmunya Nabi Muhammad. Saya tidak mengirim kamu ke kota Mesir, saya tidak mengirim kamu ke Irak untuk mendapatkan duit, mendapatkan dunia, mendapatkan harta. Tidak. Yang saya kirim kamu wahai Muhammad, kamu belajar ilmu Allah dan ilmunya Nabi Muhammad. Dan jangan balik kecuali sudah jadi orang alim. Itu wasiat dari ibunya. Ya Muhammad, kata ibunya, kalau seandainya, dengar, kalau seandainya engkau mendapatkan kabar, engkau mendapatkan berita bahwa ibumu meninggal dunia, jangan kau balik.
Seandainya kita tidak ditakdirkan oleh Allah bertemu di dunia, pasti nanti kita akan dikumpulkan oleh Allah nanti di padang mahsyar dan masuk ke dalam surga bersama-sama. Allahumma shalli ala Muhammad. Hebat, luar biasa. Ibunya Imam Syafi'i beda dengan mak-mak sekarang. Saya pernah nengok di depan pintu pondok saya, sini ada. Pondok saya sana, mak sedang menangis meratap anaknya yang mengatakan, mak tak sedap pondoknya. Saya tidak betah, makannya terlambat, nasinya keruk berdengkang. Yang si mak ni dengar curhatan anaknya langsung meleleh, air matanya seakan-akan memang seperti itulah keadaan pondok pesantren. Jelek benar pesantren ni. Ya, tega ke guru ngasih anak muridnya yang seperti anak kandungnya sendiri nasi keruk berdengkang, kadang-kadang nasi yang pun basi. Mak ni percaya. Padahal kalau dia serahkan anaknya kepada guru yang insya Allah saya yakin guru-guru di sini adalah guru-guru yang saleh. Amin. Tidak mungkin Pak pewaris para nabi melakukan murid-muridnya seperti itu. Tidak mungkin. Husnudzan kepada Allah ketika kita serahkan anak kita kepada seorang guru. Bayangkan saya sedang menyerahkan anak saya kepada Nabi Muhammad, kepada Rasulullah, karena dia ingin mendapatkan cahaya Nabi Muhammad seperti itu. Maka nangis anaknya. Akhirnya dia mau berhentikan kepada anaknya tersebut. Saya panggil maknya, "Kenapa, Mak? Anak saya tak betah di pondok." Apa sebab? Kata dia makan. Provokatornya anak aku. Itu kalau sudah anak tidak betah di pondok, nanti dia memfitnah pondok pesantrennya. 2 kali dah dia dosa tu. Dosa kepada pondoknya, dosa kepada guru-gurunya, dan dia bohong kepada maknya. 3 kali dosa. Oleh karenanya jangan terlalu percaya Pak, Bu, kalau sudah anak itu merasa tidak betah di pondok, ya nasihat insya Allah. Kita ni dulu pernah agak mondok kan, ya. Nah, maka saya katakan anak ibunya itu luar biasa. Saya teringat dengan kisah saya punya teman satu kelas, Al Habib Ali bin Hasan Baharun, putra dari muassis yang mendirikan pondok Dalwa, Al Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Dia punya anak namanya Ali bin Hasan Baharun yang sekarang megang salah satu pondok yang ada di Dalwa. Itu satu kelas sama saya. Ya. Ketika beliau mau berangkat ke kota Madinah untuk nuntut ilmu, apa pesan ayahnya? Ali, ingat, kalau sewaktu-waktu kamu mendengarkan berita Abi meninggal, jangan balik dari Madinah, terus belajar, dan itu lebih menggembirakan abimu. Seperti itulah mental orang tua. Mau jadikan anaknya anak yang soleh dan solehah, penerus perjuangan Nabi, jangan mentalnya seperti kerupuk. Mental seperti kerupuk, bawa di apa namanya, dikutes ya itu, ya kan kerupuk mentalnya, patah sudah. Jadi betul, luar biasa apa yang dikatakan oleh guru mulia kita itu terjadi ketika putranya yang bernama Al Habib Ali bin Harun ini masih di kota Madinah. Abu Ya Hasan, Ustaz Hasan Baharun itu meninggal dunia, dan Ali sudah diwasiatkan oleh abahnya tidak boleh balik, ya. Dan itu menggembirakan orang tuanya, meninggal tidak balik. Ini tetangga selamatan diizin balik, bukan rumah Islam, tetangga selamatan diizin balik. Ada tak macam itu tuh? Siapa coba tengok muka. Sikit-sikit nak izin, sikit-sikit nak izin. Betul tak? Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu Imam Syafi'i. Maka ada seorang alim di kota Makkah yang bernama Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Ini orang sudah alim. Ini putranya guru beliau ini. Beliau mondok di Makkah, di Sayyid Ahmad bin Muhammad, daripada putranya.
baru pulang dari Mekah 3 bulan yang lalu. Ya. Apa pula ya Allah tuh? Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buyar lagi apa namanya konsentrasi saya. Ya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki mengatakan, "Ma ziltu taliba." Aku masih jadi murid. Oh. Ya. Maka kata Al-Imam Ahmad bin Hanbal, "Utlubul ilm minal mihbarah ilal maqbarah." Ya, kata Imam Ahmad bin Hanbal, carilah ilmu mulai mihbarah. Mihbarah itu tempat apa nulis tempat apa? Atinta. Ilal maqbarah. Ada juga perkataan kal ain utlubul ilm minal mahdi ilal lahdi. Dari mulai ayunan sampai kita masuk ke liang lahat, tidak pernah putus nuntut ilmu. Bukan berarti kalau orang sudah mendapatkan titel ustaz, seorang guru, seorang alim, dia langsung tak belajar, untuk tetap ngaji. Ustaz kalau ngajar, ya, ustaz itu kalau ngajar harus murajaah, mutalaah, ngulangi dulu, karena dia ingin memberikan pemahaman kepada muridnya. Kalau yang ustaz tak paham, apalagi memberikan atau mentransfer pemahaman kepada orang lain, kan tak bisa. Kelas Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki itu saya mendapatkan kisah. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki itu profesor, doktor di dalam ilmu hadis. Umur 15 tahun dia sudah ngarang kitab, Pak. Ya, beliau pernah ngajar di Masjidil Haram. Kalau beliau kelasnya beliau itu doktor, profesor doktor, kalau ngajar di Masjidil Haram dia masih murajaah. Di mobil itu saya dengar dari muridnya, Syekh Ustaz Ahmad bin Husain Segaf mengatakan, Habib Muhammad bin Alawi Al-Maliki itu kalau di dalam mobil masih murajaah, ngajar, mau ngajar ini masih. Padahal dia hafal puluhan ribu hadis. Ya. Doktornya doktor di dalam ilmu hadis, tapi tetap belajar. Ini baru ya 2 palet 3 palet hadis. Udah seakan-akan mendedikasikan atau mengaku dirinya seperti seorang alim, oh tidak bisa. Belajar terus. Dan beliau mengatakan, maziltu taliban, aku tetap menjadi seorang santri, menjadi seorang murid. Kenapa? Pernah salah seorang muridnya bertanya, "Ya Abu ya, Sayyid, engkau kan seorang ustaz, orang alim, mengapa engkau tetap mengatakan aku menjadi tetap sebagai seorang murid?" Beliau mengatakan, karena Nabi SAW bersabda, "Man mata fi talabil ilmi laisa bainahu wa bainan nubuwah illa darajatan wahidah." Siapa man mata fi talabil ilm, di dalam menuntut ilmu, laisa bainahu wa bainan nubuwah illa darajatan wahidah, tidak ada antara dia dengan derajat seorang nabi, derajat kenabian, kecuali 1 derajat saja. Jadi kalau ada seseorang yang meninggal dalam keadaan menuntut ilmu, maka derajatnya tinggi di sisi Allah. Hanya saja dia tidak diberi wahyu oleh Allah. Kalau dia diberi wahyu oleh Allah, maka derajatnya sama dengan Nabi. Hadirin, saking tingginya derajat orang-orang yang menuntut ilmu, maka beliau di akhir hayatnya ketika masuk di rumah sakit minta dikeluarkan, dibalikkan ke pesantren beliau, dan meninggal bersama kitab-kitabnya ada di sampingnya dan murid-muridnya tetap mengaji, belajar, karena beliau ingin mendapatkan derajat laisa bainahu wa bainan nubuwah illa darajatan wahidah. Ini luar biasa. Oleh karenanya, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ilmu. Khalas 40 lagi. Ya. Itu ilmu. Yang kedua amal. Insyaallah tidak lewat 1 jam. Setuju? Tidak boleh lama-lama ceramah, karena muka di belakang itu sudah banyak kedau-kedau, menunjukkan bahwa kampung tengahnya sudah menjerit dan menteriak ingin minta sesuatu. Betul? Itulah ya. Tengok ya, Habib pun tak makan karena menghormati kalian yang tak makan. Habib hanya sekedar minum saja.
Hadirin, itu yang pertama al-ilm, yang kedua al-amal. Maka orang yang menuntut ilmu itu dituntut untuk mengamalkan ilmunya. Buat apa dia menuntut ilmu? Tapi ketika dia dapat ilmu, dia campakkan ilmunya tersebut. Dia tidak hiasi dirinya dengan ilmu yang dia tuntut. Maka Al-Quran mengancam orang yang punya ilmu tapi tidak mengamalkan. Masalul ladzina hummilut Taurah summa lam yahmiluha kamasalil himar yahmilu asfara. Masalul ladzina hummilut Taurah, perumpamaan orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu At-Taurah, itu Al-Taurah tapi mencakup Al-Quran. Summa lam yahmiluha, kemudian dia tidak amalkan ilmu yang dia dapat. Kamasalil himar, Allah katakan, Allah permisalkan, Allah contohkan seperti keledai yang membawa kitab. Jadi orang yang punya ilmu tak ngamalkan seperti keledai. Yang ngomong bukan saya, Allah Subhanahu wa taala. Di lain ayat Allah mengatakan ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Dan banyak lagi ayat-ayat yang lain. Lima taqulun ma la taf'alun kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seorang penyair mengatakan al-ilmu sayyidun, ilmu itu diperumpamakan seperti hewan buruan, sayyidun, wal kitabati qayyiduhu, ya, dan menulisnya qayyid, ya. Kemudian ada perkataan dari Sayyid Abdullah bin Ali al-Haddad, al-ilm hujjatun laka hujjatun alaik hatta ta'malhu wa in amiltahu fahuwa hujjatun lak. Ilmu itu akan menuntut kalian nanti di padang mahsyar. Nanti di akhirat banyak orang yang dituntut oleh ilmunya karena tidak diamalkan oleh ilmunya. Fa idza amiltahu, jika kalian sudah mengamalkan ilmu yang tidak dapat, bahwa hujjatul lak, maka ilmu itu yang akan menuntun kita untuk mendapatkan rahmat dan surganya Allah. Maka sikit-sikit amalkan ilmu, ya. Al-ilm bila amal kasyajar bila thamar. Selalu kita dapatkan ilmu tanpa diamalkan seperti buah yang tak ada pohonnya, tak ada buahnya, pohon yang tak berbuah. Seperti itu. Maka harus diamalkan, dan itu sebuah keberkahan daripada ilmu. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, orang-orang yang mendapatkan ilmu laduni, kadang-kadang ilmu laduni itu bukan saja ilmu yang kita pahami, ilmu yang tidak kita tidak pelajari langsung kita tahu, bukan seperti itu pemahamannya. Kata guru saya, di antara makna daripada ilmu laduni itu, kita baca kitab yang tadinya kita sebenarnya tak paham, tapi Allah kirimkan pemahaman kepada kita. Itu ilmu laduni. Dari mana bisa meraih dan mendapatkan ilmu laduni itu? Dimudahkan oleh Allah untuk memahami kitab. Rasulullah mengatakan, man amila lima alima warasahu Allahu ilma ma lam ya'lam. Siapa yang mengamalkan ilmu yang dia dapat, maka Allah akan memberikan kepada dia ilmu yang belum dia pelajari. Hadirin, ya, ittaqullah wa yu'allimukumullah. Takut kepada Allah dengan mengamalkan ilmu, kita akan langsung diberikan pelajaran pengajian oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang tak mengamalkan ilmu? Di antara mengamalkan ilmu, kalian duduk di sini mengaji, taat kepada guru, taat kepada orang tua, subuh bangun tepat waktu, kalau bisa ditambah tahajudnya, alhamdulillah. Itu mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Maka Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki mengatakan, al-ilm bila amal atil wal amal bila ilm batil wal jam'u bainahuma hasil. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki mengatakan, al-ilm bila amal atil, ilmu tanpa amal itu sia-sia. Wal amal bi ghairi ilm batil, dan mengamalkan, ya, beramal tanpa terdasari dengan ilmu.
Ya, dia beramal rajin sholatnya, tapi tak tahu tentang ilmu, tidak mengerti tentang rukun sholat, syarat sholat, syarat sahnya sholat, tapi rajin sholat, tapi tidak mengerti tentang ilmu yang berkaitan dengan sholat. Wal amal bi ghairi ilm batil, dia batil. Wal jam'u bainahuma hasil. Tapi orang yang menggabungkan antara keduanya, dia punya ilmu dan juga mengamalkan ilmu yang dia dapat, maka dia akan mendapatkan hasil. Itu secara ringkas. Jadi ilmu yang kita pelajari harus diamalkan, dan banyak sekali. Tidak perlu saya terangkan satu persatu daripada ilmu yang kalian sudah pelajari. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, yang terakhir, ikhlas, tasfiyatul ilm amma siwallah, memurnikan ilmu yang kita pelajari untuk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, nuntut ilmu hanya untuk Allah. Memang saya yakin, dan itu juga yang kita alami semuanya insyaallah. Pertama-tama kita kalau masuk pondok, ya, kalau masuk pondok ketika disuruh oleh gurunya sholat baru kita pergi sholat. Ketika digedor oleh gurunya untuk bangun subuh baru kita. Tapi kalau tidak digedor, kalau tidak dibangunkan, berarti tidak sembahyang subuh. Berarti sholatnya karena takut sama ustaz. Itu yang baru-baru masuk. Ya. Tapi yang senior-senior, apalagi jenggotnya sudah dua warna putih dan hitam, itu mereka beribadah harus karena Allah, nuntut ilmu karena Allah, mengajarkan ilmu ikhlas karena Allah. Maka ketika ilmu itu diajarkan dengan ikhlas, itulah yang akan berbekas untuk santri-santri kita yang kita ajarkan. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang menuntut ilmu Allah tapi tidak murni Allah, hati-hati, hati-hati, ancamannya berat, ancamannya berat daripada Allah Subhanahu wa taala, ancamannya berat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hadis saja saya bawa, kata Rasulullah, man talabal ilma liyumari bihi as-sufaha aw yukabir bihi al-ulama aw liyusrif wujuhun nasi ilaih adkhalahu Allahu an-nar. Yang diceritakan oleh Nabi Muhammad di dalam hadis ini bukan orang yang bodoh, bukan orang yang tak ngerti, bukan orang yang tak belajar, tapi yang diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW orang yang menuntut ilmu. Karena ada orang-orang sebagian nanti di hari kiamat dimasukkan oleh Allah dalam surga, dia tidak beramal, hanya ada niat yang salehah saja, hatinya ikhlas, tetapi Allah ridho kepada dia dan dia dimasukkan ke dalam surga. Tetapi ada sebagian orang, ada 3 golongan yang diceritakan oleh Nabi sebelum saya terangkan hadis yang saya bawa tadi. Ada 3 golongan manusia ketika nanti di akhirat dia bertemu dengan Allah, akan mentanggungjawabkan apa yang mereka lakukan selama mereka di dunia. Dipanggil orang yang ahli sedekah, kamu ahli sedekah? Iya. Untuk apa sedekah kamu? Karena apa sedekah kamu? Karena Engkau ya Allah. Tidak. Kamu bersedekah supaya kamu dibilang dikatakan oleh orang-orang sekitar kamu, engkau adalah orang yang hebat, engkau adalah orang baik, engkau adalah orang dermawan. Bukan karena aku, kata Allah. Dilemparkan oleh Allah ke dalam neraka. Hadirin, ini bukan orang yang tidak punya amal, orang yang sedekah nih. Tapi ada orang yang sebaliknya nanti di hari kiamat, yang dikatakan oleh Rasulullah, aktsar syuhada ummati ashabul fursh, paling banyak orang-orang yang mati syahid dari umatku adalah mereka-mereka yang meninggal di atas kasurnya. Rubba qatil baina as-saffain wallahu a'lam biniyatih. Berapa banyak, kata Rasulullah, orang yang jihad bawa pedang menolong agama Allah, Allah lebih tahu apa yang tersirat atau yang diniatkan di dalam hatinya. Ini ilmu Allah.
Ini ilmu Nabi Muhammad, maka untuk mendapatkannya harus bersih hati, mengamalkannya juga harus bersih hati. Jangan kotori ilmu Allah dan ilmu Nabi Muhammad dengan niat-niat yang tidak baik. Ya. Maka yang disabdakan oleh Rasulullah yang saya katakan tadi, man talabal ilma, siapa yang menuntut ilmu, liumar bihi sufaha, untuk meremeh-remehkan, merendah-rendahkan orang-orang yang bodoh. Ya, kalau ada orang yang baru ceramah keluar dari pesantren, mentang-mentang dia udah lama di pesantren, apalagi keluar dari luar negeri, kuliah di luar negeri, nuntut ilmu di luar negeri, tahu-tahu ada anak pesantren yang baru mondok 2-3 tahun di pesantren ceramah, berapa lah ilmu dia tuh, segini ya, tahu apa dia macam dia ceramah. Hati-hati, menghinakan orang yang bodoh. Yumar bihi sufaha, yukhabir bihi ulama, atau ilmu yang dia tuntut untuk bersaing dengan orang-orang atau para ulama, saingan dengan orang alim. Bahaya hadirin kalau semuanya hati seperti ini. Orang alim kalau lihat orang alim yang lain itu saling mendukung. Karena apa? Amanat dakwah ini adalah warisan daripada Nabi Muhammad. Jika salah seorang dari umat Nabi Muhammad, ya kan, salah seorang kiai, Ustadz Habib, tahu-tahu dia pandai ceramah, dia buka pondok pesantren, dia buka majlis taklim, kita katakan terima kasih engkau telah memudahkan dan meringankan beban dakwahku. Itu seperti itu yang harusnya, bukan saing-saingan. Enggak boleh. Majlis saya lebih hebat, madrasah saya lebih hebat, pondok saya lebih, enggak mau seperti itu, bersihkan. Au liukabir ulama au liusrif wujuhun nasi ilaihi, atau supaya orang-orang banyak menoleh kepada dia. Pengajiannya ramai, pengajian saya sudah ribuan. Maka saya dipesan oleh guru saya, ini dalam rangka memberikan keikhlasan di dalam hati. Beliau mengatakan, Muhammad, kamu punya majlis taklim yang dihadiri oleh 10-15 orang jauh lebih afdal dari pengajian yang dihadiri oleh 1000-2000 orang. Kenapa? Kalau 1000-2000 orang itu kamu susah jaga hati. Kalau dihadiri oleh 15 orang, insya Allah kamu tidak akan sombong. Ini pengajaran-pengajaran langsung praktek yang saya dapatkan dari guru-guru saya, dan insya Allah mudah-mudahan menjadi manfaat untuk para santri dan santriwati. Beliau pernah mengatakan, kalau mau dakwah keluar, dipanggil orang untuk ceramah dan berdakwah, usahakan di dalam kantong kamu ada duit dan perut kamu sudah terisi makan terlebih dahulu. Kalau kebetulan kamu dipanggil oleh seseorang dan kamu tidak diberi makan, alhamdulillah kamu sudah makan di rumah. Kalau kebetulan kamu beri dakwah dan kebetulan kamu punya kantong atau tidak diberikan, ya kan, diberikan amplop, diberikan duit, kamu tidak merasa kecewa karena kamu ikhlas karena Allah, karena di dalam kantong kamu juga ada duit. Seperti itu. Pernah satu saat ada salah seorang guru, Ustaz Ismail Ayyub, ada seorang guru mau keluar ceramah di luar, dipanggil oleh beliau, sini. Dilihat kantongnya, oh tidak ada duit. Nih, beliau ambil duit dari lemari, dari laci lemari. Dia masukkan ke kantong ustaz tersebut. Ini, jangan berharap amplop dari dakwah kamu bisa rusak umat ini juga. Ini diantara keikhlasan yang diajarkan oleh guru-guru kita, supaya apa? Ilmu itu bermanfaat. Dan ini penting. Nah, maka daripada itu 3 yang kita pegang. Yang pertama ilmu, yang kedua mengamalkan ilmu, yang ketiga ikhlas di dalam ilmu yang kita pelajari. Mudah-mudahan berkah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa bersama-sama, Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. ولا تجعل فينا ولا حوالينا ولا معنا شقيا ولا معصوما ولا مطرودا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا،
مع أهل الكتر الأنثى وذكر. رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، وأخل أتقياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا أصلح لنا كل الشؤون، وأكر بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون. واغفر واستر أنت أكرم من ستر، وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء، بكتاب فيه للناس الشفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك، واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله نعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم بارك لنا في ذريتنا وأولادنا وبناتنا وأهل بيتنا وطلابنا وطالبتنا ولا تضرهم، ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. اللهم اجعلنا وأولادنا وتلامذنا وطلابنا وطالبتنا من العلماء العاملين ودعاة المخلصين، ومن الورثة سيد المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا، جمل أحوالنا وسدد أقوالنا وأصلح أعمالنا وطهر قلوبنا وحسن أخلاقنا واشفي مرضانا واقض بفضلك ديوننا. اللهم عافنا من بلائك والتف بنا في قضائك، وهب لنا ما وهبته لأوليائك، وأوزعنا شكر نعمائك، واجعل خير أيامنا وأسعدها يوم لقائك. اللهم اهدنا بهداك، واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. اللهم اجعل ارزقنا وجميع الحاضرين العلم النافعة وارزاق الواسعة برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج على يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بحق ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وبحق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan mohon maaf juga kepada para asatidzah dan segenap para hadirin. Mungkin ada kata-kata yang tidak berkenan dan salah, dan terima kasih atas seluruh perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.